Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, razia pembatasan sosial berskala besar memasuki hari ke-8 digelar petugas gabungan dengan menyisir area permukiman warga di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Petugas gabungan menemukan sejumlah anak-anak berkeliaran di luar rumah tanpa mengenakan masker. Di lokasi ini petugas mendapati dua anak-anak yang tengah berkeliaran di luar rumah bersama orang tuanya tanpa memakai masker. Petugas pun meminta orang tua untuk segera membawa masuk anak-anak mereka ke dalam rumah karena rentan terpapar COVID-19. Sementara di Pasar Tanah Abang, petugas kembali mendapati seorang anak yang diajak sang ibu berjualan tanpa mengenakan masker. Razia dilanjutkan dengan menyisiri di kawasan Pasar Tanah Abang. Masih banyaknya toko pakaian yang nekat buka meski telah dilarang. Petugas juga merazia sejumlah warung makan yang masih melayani makan di tempat. Rencananya razia rutin ini akan digelar 2 kali dalam 1 hari. Ini kursi boleh kalian jualan, tapi kursi jangan berjejer begini. Kursi ditutup ya. Jangan ditutup. Hari ketiga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Depok, jalan perbatasan Depok menuju Jakarta ramai lancar. Polisi memberikan tilang berupa surat teguran bagi pengendara yang tidak menggunakan masker. Pengendara didominasi oleh pekerja yang akan menuju ke Jakarta. Dalam operasi PSBB, polisi memastikan pengendara baik mobil ataupun motor menggunakan masker. Jika kedapatan tidak menggunakan masker, maka polisi akan memberikan surat teguran kepada pengendara. Surat teguran tersebut meminta pengendara untuk segera menggunakan masker. Polisi juga melakukan pengecekan jumlah penumpang, khususnya angkutan umum, agar tidak melebihi jumlah yang diharuskan. Hal ini mengacu pada physical distancing. PSBB di wilayah Jawa Barat termasuk Bekasi sudah memasuki hari ketiga. Dari 34 pos checkpoint di wilayah Bekasi Kota, 3 diantaranya ada di wilayah Pondok Gede, yaitu di Jatiwaringin, Molek, dan Jatiwarna. Pihak kepolisian dibantu TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Pondok Gede melakukan pengecekan terhadap pengendara, mulai dari penggunaan masker dan jumlah penumpang di kendaraan. Sejauh ini penindakan tidak diberikan surat tilang, melainkan catatan apabila warga melanggar kembali baru akan ada tindakan hukum. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait PSBB, ada rekan Hasbiallah di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dan rekan Ririn Oktaviani yang berada di kawasan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu Hasbiallah di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Hasbi, bagaimana penerapan PSBB di hari ini di kawasan Bekasi? Ya baik Syafa, sudah 3 hari terhitung dari tanggal 15 sampai tanggal 17 April 2020, Bekasi termasuk Jawa Barat tentunya ini menerapkan PSBB, namun warga masih banyak yang tidak menggunakan masker, itu kebanyakan datang dari pengguna motor. Mereka juga melakukan goncengan dan diperiksa KTP-nya. Apabila memang tidak sesuai alamatnya dengan si penumpangnya, maka akan diberikan belangko. Nah, belangko ini tentu bukan belangko tilang, melainkan belangko peringatan, di mana nanti apabila warga tersebut mengulanginya lagi, maka akan dilakukan penindakan hukum. Sementara juga ada beberapa pengendara mobil pribadi dan juga angkutan umum ditegur oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan. Mereka juga sama, kebanyakan tidak menggunakan masker dan tentu akan diberikan belangko tilang, belangko berupa belangko yang bukan surat tilang maksud saya. Kemudian sejauh ini pihak kepolisian dibantu TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Bekasi ini terus melakukan penjagaan dan juga pengecekan satu persatu. Namun sejauh ini tidak menimbulkan kemacetan. Nanti apabila menimbulkan kemacetan maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana tidak lagi diarahkan ke satu arah yang sama, maka dibuka 2 lajur di sini, tepatnya di pintu keluar tol Jatiwaringin. Kemudian saya sampaikan dari 34
titik checkpoint yang ada di Bekasi Kota. Ada 3 yang masuk dalam wilayah Pondok Gede, yaitu Jatiwaringin, tempat saya melaporkan, kemudian Molek, dan juga Jatiwarna. Tentu apabila masyarakat ingin melintasi nantinya lajur jalan raya Bekasi, yaitu Jatiwaringin ini, maka diminta untuk menggunakan masker tentunya. Apabila juga mereka ke arah Jakarta, tentu akan diminta hal yang sama. Dan untuk mematuhi peraturan Kemenkes nomor 9 tahun 2020 tentang penggunaan masker, maka tentu masyarakat harus mematuhi dan juga menjaga dari persebaran virus corona. Syafa. Baik, terima kasih Hasbiaullah. Selanjutnya kita menuju ke Ririn Oktaviani di Depok, Jawa Barat. Ririn, bagaimana penerapan PSBB di Depok hari ini? Ya, Syafa, memasuki hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar di Depok, tepatnya yakni di perbatasan dari arah Depok menuju ke arah Jakarta, bahwa arus lalu lintas di jembatan yakni kampus UI yang merupakan titik checkpoint masih terpantau ramai. Di hari ketiga ini yang artinya bahwa pemberlakuan PSBB belum mampu menurunkan angka kendaraan yang melintas di jalanan. Dari pantauan kami sejak pagi hari tadi bahwa kendaraan yang melintas justru semakin ramai, namun menjelang siang hari berangsur lebih kecil, namun tetap ramai yang melintas menuju ke arah Jakarta. Kendaraan yang melintas ini didominasi oleh para pekerja yang akan menuju ke arah Jakarta. Dalam operasi pembatasan sosial berskala besar di checkpoint wilayah kampus Universitas Indonesia ini, bahwa polisi memastikan seluruh pengendara menggunakan masker, baik pengendara mobil maupun motor. Jika kedapatan tidak menggunakan masker, maka akan langsung diberhentikan dan oleh polisi akan diberikan surat teguran. Selain itu juga diberikan himbauan untuk segera mencari masker di titik terdekat dari checkpoint ini dan melanjutkan perjalanan. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai beberapa pengendara yang melanggar aturan tersebut dan menyatakan bahwa tidak memiliki masker di rumah. Selain itu juga belum mengetahui aturan bahwa seluruh warga yang keluar dari rumah harus mengenakan masker untuk memutus mata rantai COVID-19. Selain melakukan operasi terhadap pemakaian masker, polisi juga melakukan pengecekan khususnya yakni kepada mobil dan juga angkutan umum agar tidak melebihi aturan atau penumpang yang ada di dalamnya, yakni sesuai dengan aturan PSBB dan konsep physical distancing. Operasi terkait tentang PSBB ini berlaku selama 24 jam dan diharapkan masyarakat untuk selalu di rumah saja. Syafa. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani dari Depok, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Hasbiaullah dari Bekasi, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ke-8 penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri kembali melakukan penutupan paksa terhadap puluhan tempat usaha yang masih nekat buka di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur pagi ini. Satu persatu tempat usaha di sweeping petugas. Dalam sweeping, petugas menyasar toko yang bukan menjual bahan pokok, namun masih nekat membuka tokonya. Tempat usaha seperti bengkel mobil, bengkel las, dan toko pakaian langsung ditutup paksa petugas. Petugas juga menempelkan stiker penutupan di depan tempat usaha mereka. Sejumlah pedagang pun hanya bisa pasrah saat harus menutup tempat usaha mereka. Selain menutup paksa tempat usaha, petugas juga memberikan teguran kepada pengendara dan warga yang tidak menggunakan masker selama berada di luar rumah. Petugas pun mengimbau agar para warga mentaati aturan pemerintah. Masih banyak warga yang memang belum melaksanakan, masih ada yang kelihatan 1-2 tidak menggunakan masker, baik itu di kendaraan ataupun jalan kaki. Kita upayakan sekaligus dari rekan-rekan ACT membagi barang-barang tersebut dengan hand sanitizer. Kemudian hal lain yaitu seperti warga masih juga melihat beberapa spot adanya bergerombol dalam aktivitas sehari-hari. Kita upayakan agar mereka bisa menjaga jarak.